Waskita fokus garap 7 proyek di IKN. Direktur Operasi 2 PT Waskita Karya Detik Arianto mengatakan perseroan saat ini sedang fokus mengerjakan 7 paket proyek IKN dengan total nilai kontrak sebesar Rp7,22 triliun dan secara porsi nilai kontrak Waskita menggarap proyek sebesar Rp4,33 triliun. Detik menyampaikan proyek IKN yang Waskita kerjakan meliputi Jalan Tol IKN Segmen 5A, Proyek Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, Gedung Sekretariat Presiden dan Fasilitas Gedung Penunjang, Proyek Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator, Kemenko, Paket 3, Proyek Gedung dan Kawasan Kemenko Paket 4, Instalasi Pengolahan Air Limbah, IPAL, 1, 2, 3 dan proyek Jalan Feeder Distrik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, KIP, pada awal Juli lalu dilakukan penandatanganan kontrak kerja. Sampai saat ini progres pembangunan IKN masih berjalan sesuai dengan rencana, ujar Detik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 25 Juli 2023. Detik menjelaskan progres proyek Jalan Lingkar Sepaku 4 mencapai progres 48,13%, Tol Segmen 5A dengan mencapai progres 33,67%, Gedung Sekretariat Presiden mencapai progres 21,18%, Gedung Kemenko 3 mencapai progres 5,73%, Gedung Kemenko 4 mencapai progres 11,26% dan proyek IPAL 1, 2, 3 mencapai progres 3,49%. Kami juga memohon dukungan pemerintah setempat beserta jajaran Polda dan Pangdam untuk dapat mengawal bersama proyek IKN ini, kata Detik. Komisaris Utama PT Waskita Karya Heruwinarko mengatakan perusahaan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kalimantan Timur selama mengerjakan proyek-proyek IKN. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi di Markas Polda Kalimantan Timur di Balikpapan. Diharapkan selama melakukan pekerjaan, Waskita dapat menghadapi kendala-kendala yang ada, ujar Heru. Komisaris Waskita Karya Teku Iskandar memastikan perusahaan akan memberdayakan pekerja lokal. Iskandar mengatakan pekerja lokal hingga saat ini di proyek IKN yang diberdayakan Waskita memiliki porsi 30%. Kami akan terus tambah pekerja lokal untuk mempercepat pekerjaan di proyek, ujar Iskandar. Waskita, ucap Iskandar, fokus meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi digitalisasi sesuai program transformasi yang sedang dijalankan. Iskandar menyebut value engineering serta pengembangan teknologi dan digitalisasi melalui BIM and Green Construction diimplementasikan pada proyek-proyek yang sedang berjalan, terutama di proyek IKN. Waskita berkomitmen dalam peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko sehingga perseroan dapat menjalankan bisnisnya secara profesional dan berintegritas, kata Iskandar. Jokowi terima para konglomerat Hong Kong, tawarkan investasi di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, bertemu dengan pejabat tinggi dan Chief Executive Officer, CEO, dari Hong Kong. Pertemuan itu membahas soal investasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, dan perlindungan warga negara Indonesia, WNI, di Hong Kong. Bapak Presiden baru saja menerima kunjungan Chief Executive Hong Kong ke Indonesia. Delegasinya cukup besar disertai 5 pejabat tinggi dari Hong Kong dan 30 perusahaan besar, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juli 2023. Retno mengatakan, dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan 3 hal kepada para CEO dan delegasi Hong Kong. Pertama, perihal besarnya peluang investasi, khususnya berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, mengingat Hong Kong merupakan investor terbesar kedua di Indonesia. Intinya Bapak Presiden menyampaikan bahwa peluang investasi di Indonesia sangat besar dan Bapak Presiden menyampaikan antara lain peluangnya adalah di pembangunan ibu kota baru. Di beberapa sektor yang disebut Bapak Presiden adalah antara lain infrastruktur,
transportasi, digital technology, dan green energy, ungkapnya. Kedua, Jokowi dan para delegasi dan CEO dari Hong Kong berkomitmen memberikan fasilitasi agar hambatan-hambatan perdagangan, khususnya untuk produk makanan, pertanian, dan rempah-rempah, menjadi makin menurun. Retno menjelaskan, hambatan-hambatan yang dimaksud seperti sertifikasi dan persoalan bea cukai. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Teman-teman tahu bahwa jumlah warga negara Indonesia di Hong Kong cukup besar, lebih dari 140.000 orang, di mana 90% di antaranya adalah pekerja migran di Hong Kong, kata Retno. Nah, tadi Chief Eksekutif mengatakan bahwa mereka sangat berterima kasih dengan keberadaan pekerja migran Indonesia di sana yang sangat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Hong Kong, dan Bapak Presiden menyampaikan titip untuk perlindungannya dan masalah kesejahteraannya, tutur Retno. Waskita Beton pastikan suplai produk di IKN kelar tahun 2024. PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP memastikan suplai produk untuk proyek di Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, beres pada tahun 2024 mendatang. Presiden Komisioner Independen WSBP Agus Budiman Manalo mengungkapkan hal ini dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Juli 2023. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan suplai pada 2024 sesuai dengan target pemerintah, sehingga dapat digunakan pada saat HUT ke-79 RI, ungkap Agus. WSBP telah memperoleh dari IKN senilai 230 miliar rupiah ini yang dinilai menjadi angin segar pada kontrak baru perusahaan. Perseroan menilai IKN adalah peluang yang sangat bagus karena menyerap kebutuhan yang menjadi core business, bisnis inti, perusahaan. Sebagaimana diketahui, pada proyek besar ini, WSBP menyuplai produk Readmis, Mutu FC10, FC50 dan FS45, untuk pembangunan gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung kawasan Istana Kepresidenan RI. Kemudian, pembangunan jalan kerja logistik IKN, KIP, paket pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 4, dan proyek tol Simpang Tempadung Pulau Balang seksi 5A. Sementara itu, Presiden Direktur WSBP FXpo Bayu Ratsuno menambahkan, saat ini progres pembangunan IKN terus berjalan sesuai target, baik pembangunan gedung untuk kantor kementerian dan jalan tol, hingga sarana pendukung seperti saluran air dan gorong-gorong, instalasi pengolahan air limbah, IPAL, dan lain-lain. Kami lakukan koordinasi hari ini guna mendukung penyelesaian proyek tersebut, baik dengan Kementerian PUPR, pemerintah provinsi, pihak kepolisian, dan otorita IKN, ucap Bayu. Untuk mendukung target percepatan penyelesaian tersebut, WSBP mengerahkan produksi Readmis dari Batching Plant, BP, Sepaku dengan volume produksi 4.157 meter kubik dan masih akan terus bertambah. WSBP punya 2 BP di Sepaku, BP Sepaku I sudah produksi dan BP Sepaku 2 masih proses pembangunan. Kami targetkan dapat segera beroperasi, kata dia. Selain BP Sepaku, perusahaan juga memiliki BP Tempadung yang menyuplai Readmis FC10, FC15, FC30 dan FC50 FC20. FC35 dengan kapasitas 90 meter kubik per jam dan volume 53.371 meter kubik untuk proyek tol Simpang Tempadung Pulau Balang seksi 5A.